Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bila ini wasalna sampai mana kemarin? Sampai Kita membahas tentang sholat, uzurnya apa itu uzur sholat itu? Perkara yang diperbolehkan mengakhirkan karena pada hakikatnya sholat itu harus di awal waktu. Kalau kita ngeakhir-akhirin sholat, maka sesuai dengan firman Allah apa? Fawailul lil musallin, neraka wel bagi orang-orang yang suka mengakhirkan sholat. Jadi, tapi ternyata ada beberapa keadaan yang membolehkan kita untuk mengakhirkan sholat. Gak dapat dosa. Keadaan pertama yaitu jika ia ketiduran. Dari jam 12 tidur bablas sampai jam 2. Bangun-bangun jam 2:30. Langsung bangun, langsung ke kamar mandi, langsung sholat. Jangan ditunda lagi, jangan. Tadi dulu dah. Masih belum ngumpulin nyawa, tadi dulu deh, buka HP dulu, lihat WhatsApp dulu, jawabin WA dulu, nyampe jam 3 itu nggak boleh, itu sama aja menunda-nunda lagi, paham? Ataupun kita udah tanggung ini, udah maghrib biasanya nih, ini film udah lagi seru-serunya, bentar, nggak boleh. Kalau kita nunda-nunda maka Tapi kalau tertundanya waktu sholat bukan karena menunda, tapi karena sebab ketiduran, maka tidak apa-apa. Habis sholat maghrib ngantuk langsung tidur, bangun jam 3 subuh. Nggak apa-apa. Paham? Atau jam 2 siang, saya ngantuk banget. Supaya nanti maghribnya nggak ngantuk, saya mau tidur sekarang. Bablas sampai maghrib, nggak sholat asar. Ya tidak apa-apa, karena itu ada uzurnya karena sebab Tapi kalau udah dibangunin malah entar, nah itu tetap dapat dosa. Yang pertama tadi yang kedua apa? Lupanya, saking sibuknya dengan murojaah kitab, sibuk dengan murojaah hafalan Quran, sibuk dengan mutolaah, bukan sibuk dengan main HP, main game, menonton, bukan, tapi sibuknya sesuatu yang kebaikan, bukan yang dilarang. Ini sibuk suka main catur. Siapa yang suka main catur? Nggak bisa. Main catur sampai lupa aja mah, itu mana dosa. Ini mah sibuknya karena untuk kebaikan. Yang ketiga, uzur sholat itu adalah wal jam'u, jamak di sini maksudnya adalah jamak takhir. Apa itu sholat jamak? Mengumpulkan 2 waktu sholat di satu waktu. Duhur sama asar dikumpulkan, namanya jamak. Jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti mengumpulkan 2 waktu sholat di waktu yang Kalau duhur sama asar berarti kalau jamak takdim sholatnya dilakukan di mana? Dikumpulkannya Kalau jamak takhir berarti mengumpulkan 2 waktu sholat di sholat yang terakhir. Berarti duhur sama asar dikumpulkan di waktu asar. Nah, ini uzur sholat yang ketiga adalah jamak takhir, berarti mengumpulkan 2 waktu sholat di waktu sholat yang terakhir. Berarti kalau duhur sama asar, sholat duhurnya dikerjakan di waktu asar. Maghrib sama isya berarti sholat maghribnya dikerjakan di waktu isya. Boleh gak kayak gitu? Boleh, karena namanya jamak tapi harus ada syarat-syaratnya. Gak boleh, aduh saya malah sholat duhur sekarang, ntar aja asar. Nah itu mah gak boleh, harus ada sebabnya. Harus ada sebab. Apa sebabnya? Nanti akan dibahas di babnya ada. Wal ikrahu, dan dipaksa tidak melakukan sholat. Udah, awas kalau kamu sholat saya bunuh kamu. Nah,
Akhirnya dia nggak sholat karena khawatir dengan dirinya. Itu berarti tidak apa? Itu namanya uzur. Uzurnya uzur karena ikroh, dipaksa. Sekarang selanjutnya pembahasan tentang as-sholatu, sholat al-muhramatu yang diharamkan. Min haitsul waqti, ditinjau dari waktu. Ditinjau dari waktu. Jadi ada sholat-sholat yang diharamkan. Haram kita melakukan sholat kapan saja. Nah, di sini dibahas tahrumu haram. Opo as-sholatu sholat alati yang la sababa, tidak memiliki sebab. Laha, yaitu pada sholat. Aulaha, atau yaitu untuk sholat. Sababun, bermula sebab. Mutaakhirun, yang diakhirkan. Fi ghairi harami Makkah, pada selain keharaman ini di Mekah. Jadi kalau di Mekah nggak nggak diharamkan. Waktu-waktu ini kalau kita berada di Mekah tidak diharamkan. Ini mas selain di Mekah, berarti Indonesia termasuk nggak? Termasuk. Kapan waktu-waktunya? Yaitu fi khamsi awqatin, yaitu pada 5 waktu. Yaitu fi khamsi awqatin, yaitu pada 5 waktu. Waktu tulu'i syamsi, rupanya yang pertama rupanya bermula waktu terbitnya matahari. Hatta tartafi'a, sampai naik opo matahari atau opo syams. Qadarumhin, seukuran 1 tombak. Ingat, kapan sih terbitnya matahari? Yaitu terbitnya matahari bertepatan dengan akhirnya waktu maghrib. Ingat kemarin waktu maghrib itu waktu subuh. Waktu subuh itu akhirnya kapan? Ketika matahari terbit, waktu subuh sudah habis. Kalau sudah muncul matahari, maka di sana haram kita untuk melakukan sholat. Sampai kapan keharamannya? Sampai matahari naik seukuran 1 tombak. 1 tombak itu ukurannya segimana sih? Tulis satu tombaknya itu adalah 7 ziro. Ziro itu berarti ukuran jengkal gini, tapi bukan jengkal tangan kita. Itu orang Arab dulu kan orangnya gede-gede. Ya, kalau diperhitungkan dengan beberapa menit dari mulai jika diperhitungkan dengan waktu dari mulai terbit matahari sampai matahari seukuran 1 tombak itu sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit dari mulai terbit matahari itu gak boleh sholat selama waktu 15 menit. Makanya kalau mau sholat duha suka nanya kan, ini udah masuk waktu sholat duha belum? Gitu kan. Khawatir masih di waktu diharamkan sholat. Jadi contoh, Latifah jam 6 itu ngelihat, oh ini udah baru muncul nih matahari. Contoh munculnya matahari itu jam berapa? Berarti dari muncul matahari sampai seukuran
naik satu tombak itu ditunggu selama waktu berapa? 15 menit. Berarti dari jam 6 sampai jam 6.15 diharamkan untuk sholat. Ini mah contoh kalau terbitnya matahari jam 6. Berarti kalau jam 6 lebih 16 menit maka itu baru boleh untuk melakukan sholat. Paham tuh nak? Paham ya? Wa waktu istiwa'i, dan yang kedua waktu istiwa. Kemarin apa istiwa itu? Waktu istiwa itu waktu apa? Kemarin di waktu-waktu matahari tepat berada di tengah-tengah, kan kemarin udah dibahas. Jangan lupa apa? Istilah-istilah istiwa itu jangan dilupain. Istiwa itu berarti matahari itu tepat berada di tengah-tengah. Tengah-tengah nih. Nih contoh layar HP ini adalah mataharinya. Berarti kalau ini di tengah gak layar itunya, sinarnya? Berarti ini bukan istiwa. Yang namanya istiwa itu ketika tepat berada di tengah-tengah. Atau gampangnya mah ketika siang bolong. Suka bilangnya, ketika siang-siang tengah hari bolong katanya. Itu bahasa Selang ya. Nah, itu ketika istiwa haram kita melakukan sholat. Paham nggak? Itu kapan? Istiwa itu belum masuknya waktu duhur. Ingat waktu duhur mah kalau matahari sudah mulai tergelincir sedikit ke arah berarti kalau tengah-tengah udah tergelincir belum? Atau udah mulai condong ke arah barat belum? Belum kan? Ini dari kan matahari itu berputar. Sebenarnya mah bukan matahari yang berputar, tapi bumi mengelilingi matahari. Ketika terlihat oleh mata kita cahaya matahari udah mulai menyorot ke arah barat sedikit. Nah, kalau gini kan istiwa. Ya kan? Ini ketika udah mulai nah, itu berarti sudah mulai waktu duhur sudah paham nggak? Paham nggak? Tapi kalau mataharinya masih di tengah-tengah maka haram untuk melakukan fi ghairi yaumil jumu'ati. Nah, ada keterangan tambahnya. Pada selain hari Jumat. Pada selain hari Jumat. Hatta tazula, sampai tergelincir opo matahari. Maksudnya sampai tergelincir ke arah barat opo matahari. Kenapa Ustazah hari Jumat gak diharamkan? Gak diharamkan sholat? Karena biasanya kita masuk ke masjid kalau kita ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, biasanya pas masuk disunahkan untuk sholat ya kan? Kita itu udah masuk belum kita sholat sunnah? Belum masuk waktu dikatakan masuk waktu duhur itu azan kedua. Berarti udah masuk belum kalau kita sholat? Belum kan? Tapi kita sholat kan biasanya. Nah, itu namanya selain hari Jumat doang. Di hari selain hari Jumat gak boleh. Contoh, kita ini hari besok hari apa? Hari Rabu ya. Besok hari Rabu kita bangun jam 12. Tapi belum azan, belum masuk waktu zuhur. Bangun langsung sholat, haram. Harus menunggu sampai masuknya waktu sholat atau waktu zuhur. Wa waktu isfirori, dan yang keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga, waktu matahari mulai menguning. Hatta tagruba sampai terbenam opo matahari. Sore-sore langit udah mulai menguning kan? Sebelum maghrib suka menguning. Lihat kan kalau sore-sore sunset lah, kalian gampangnya mas sunset kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu udah haram untuk ngelakuin sholat. Kenapa sih diharamkan? Kayak mulai terbitnya matahari, ketika matahari mau terbenam, kenapa diharamkan? Atau karena itu jin-jin itu lagi pada nyembah matahari. Kalau kita sholat berarti kita sama dengan mereka. Jadi nggak boleh. Wabada filil asri, dan setelah melakukan sholat
asar. Haram. Kamu udah sholat asar, haram untuk sholat. Sudah saya mau sholat sunnah, haram. Iya, itu karena haram. Hatta tagruba sampai terbenam opo matahari. Wabada fili subhi dan setelah melakukan sholat subuh. Makanya nggak ada ba'diyah subuh kan? Karena haram. Hatta tatlu'a sampai terbitnya matahari. Maaf, ini kayaknya bukan hatta tatlu'a deh. Kalau tatlu'a mah kan tadi udah nggak boleh terbitnya matahari juga, ya nggak? Itu kalau di Safinah bukan hatta tatlu'a. Hatta tatlu'a faji, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Gitu ya, hatta tatlu'a syamsu. Tapi benar sama aja. Jadi di waktu 55 waktu itu haram kita melakukan sholat. Haram untuk ngelakuin ini kok cairnya tuh. Rusak ini ngomel marah nanti sih. Sekarang syurutu wujubi sholati. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Seseorang kapan mulai diwajibkan sholat? Kapan sih seseorang wajib sholat? Syurutu wujubi sholati, bermula syarat-syarat wajib sholat, yaitu sitatun, ada 6. Jadi syarat seseorang diwajibkan untuk melakukan sholat jika memenuhi 6 syarat ini. Kalau 6 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib sholat. Al-Islamu rupanya yang pertama dia harus orang Islam. Hal nahnu muslim ya, berarti wajib tuh. Yang pertama. Yang kedua, wal bulugu dan balik. Kemarin tanda-tanda balik itu ada berapa? Apa saja? Sempurna umur 15 tahun. Ihtilam, yang ketiga haid. Kalau udah ada ciri-ciri salah satu dari ketiga itu, maka dia sudah dikatakan balik. Udah pada balik semua ini? Udah? Udah belum? Fadilah belum? Belum Fadilah. Wal aklu, yang ketiga berakal. Yang namanya berakal berarti mengecualikan yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal itu? Majnun, orang gila. Makanya kalau kalian gak mau sholat, udah berarti majnun. Karena orang gila tidak wajib sholat. Atau orang yang mabuk, atau orang yang pingsan. Ya kebayang orang pingsan suruh sholat. Wanikau, yang ketiga bersih atau suci anil haidi, dari haid, wanifasi, dan daripada nifas. Wal bulugu dakwati, dan sampainya dakwah Islam. Maksud sampainya dakwah Islam itu apa? Ada orang-orang yang mensyiarkan Islam di daerah kita. Ada gak yang mensyiarkan Islam di daerah kita? Ada, banyak pondok-pondokan. Contohnya di mana? Mungkin kayak di Papua yang pelosok-pelosok itu kan sulit. Ya enggak? Ada gak para pendakwah di sana? Kan enggak ada. Kalau kita hidup di tempat pelosok yang enggak ada pendakwah-pendakwah atau yang mensyiarkan Islam, ya enggak wajib sholat. Wasalamatul hawasi, dan selamatnya panca indera. Apa itu selamatnya panca indera? Maksudnya tidak cacat.
Maka dengan itu gak wajib sholat bagi orang yang diciptakan dari awal dia diciptakan dalam keadaan buta. Dalam pertama lahir udah buta, atau pertama dilahirkan udah tuli, gak wajib bagi dia untuk sholat. Atau waktu lahir mah gak buta, gak tuli, tapi sebelum tamyiz tiba-tiba dia jatuh yang menyebabkan matanya buta sebelum maka dia juga gak wajib. Kalau contohnya udah segede gini, kita udah gede belum? Udah tamyiz belum? Udah. Tiba-tiba kecelakaan, auzubillahi min dzalik. Terus sampai membuat buta. Itu mah enggak, walaupun dia buta tapi bukan buta dari lahir, bukan buta sebelum dia tamyiz, maka dia tetap wajib sholat. Paham? Tapi kalau yang dari lahir udah seperti itu enggak wajib. Ada cerita, saya punya teman saya cerita, teman saya itu dia ngajar di tempat sekolah luar biasa SLB. Diajari, dia kan nggak bisa mendengar kalau itu, nggak bisa mendengar. Otomatis kalau nggak bisa mendengar, jadi walaupun dia bisa ngomong, AIU-nya jelas, tapi karena nggak pernah bisa mendengar, jadi dia nggak bisa ngomong. Karena orang bisa ngomong karena sering ngedengar kosakata kan. Itu jadi dia awal gitu doang. Akhirnya dia pakai isyarat. Nah, diajarin sama guru sama teman saya itu kalau bacaan sholat. Jadi wow gitu. Pokoknya ada bahasa isyaratnya pas sholat. Berisiknya wah gitu. Benar. Coba. Tapi gak jelas apa ini. Jadi ketika diajarin itu pakai Allah gitu. Jadi pakai itu bisa ngomong. Kan coba kamu kalau di tempat berisik kamu ngomong keras, kedengeran gak sama kamu? Kamu ngerasanya suara kamu kecil apa gede? Nah itu, mereka itu karena menurut mereka kecil, ketika sholat berisik ya gak ada duanya. Kayak di orangutan. Karena menurut mereka itu gak ada suaranya. Padahal kata teman saya yang nemenin dia itu berisiknya gak ada duanya. Coba. Sedih kalau dia cerita tuh sedih banget. Itu jadi gitu. Itu makanya kenapa nggak diwajibin. Sekarang arkanus sholati bermula rukun sukun sholat sab'ata asyara, yaitu ada 17. Jadi ada 17 ini harus ada rangkaiannya dalam ketika kita melakukan Kalau kita sholat salah satu aja nggak ada, maka sholatnya tidak sah. Berarti ini satu aja, bukan dua, satu doang nggak ada, maka sholatnya menjadi tidak sah. An-niyatu rupanya yang pertama niat. Sholat harus ada niatnya. Beda-beda ya, niat itu wajib diucap. Beda-beda. Apa saja yang wajib diucapkan ketika niat? Apakah semuanya usolli pada duri arba rakaat mustaqbil qiblati ma'muman hadza lillahi ta'ala? Apakah wajib semuanya? Tidak. Lalu apa saja yang wajib diucapkan ketika niat? Tergantung sholatnya sholat apa dulu. Tergantung Kalau sholat wajib, yang wajib diucapkannya adalah lafaz usolli. Terus tentukan sholat apa. Kamu mau sholat apa contohnya? Sholat duhur berarti usolli duri, dan terakhir adalah hukum sholatnya. Sholat duhur hukumnya apa? Berarti usolli pada duri. Udah segitu aja. Itu yang gak banyak-banyak. Kalau arba'a rakaatin itu apa? Itu hukumnya gak diucapkan juga tidak apa-apa. Mustaqbil kiblati hukumnya apa? Tapi kalau kita jadi makmum, maka harus mengatakan makmuman, gak boleh tidak. Berarti kalau jadi makmum berarti ada berapa? Tapi kalau sholat sendiri kalau jadi imam boleh 3, boleh 4. Kalau dia pengen dapat pahala jamaah berarti nyebutin imam. Kalau nggak nyebutin imaman sah-sah aja sholatnya, tapi sholatnya dianggap sholat sendiri. Paham nggak? Jadi kalau kita sholat yang wajib diucapkan niatnya adalah cukup 3 aja.
Apa? Usolli fardo zuhri asri maghrib isya atau subuh. Udah 3 aja. Selebihnya hukumnya Tapi kalau sholat sunnah, nah sholat sunnahnya tergantung sholat sunnah apa. Sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu berarti sholat sunnah yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat yang memiliki sebab. Kalau sholat sunnah yang memiliki sebab atau di waktu-waktu, contoh sholat sunat yang di waktu-waktu, contohnya sholat sunnah apa? Qobliyah duhur bisa gak dilakukan di waktu duha? Nah itu namanya sholat sunnah yang di waktu-waktu. Paham gak sholat sunnah yang di waktu-waktu? Contohnya sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, apalagi? Sholat bisa gak sholat tarawih kita lakukan bulan-bulan biasa? Bisa nggak? Berarti itu namanya sholat yang di waktu-waktu. Selain itu apalagi? Sholat apalagi? Sholat Idul Adha, Idul Fitri, apalagi? Kalau sholat gerhana bukan di waktu-waktu, tapi sholat karena ada sebab dia sholat karena disebabkan terjadinya gerhana bulan. Itu mah karena ada sebab disunahkan untuk sholat apa lagi yang di waktu-waktu atau ada sebab? Apa? Sholat duha. Bisa gak sholat duha sekarang dilakukan? Berarti itu termasuk sholat apa? Yang di waktu. Sholat apa lagi? Tahajud. Bisa gak tahajud dilakukan sekarang? Kenapa? Karena sholat yang di waktu-waktu. Paham gak sholat yang di waktu-waktu? Atau yang memiliki sebab? Contoh lain selain gerhana apalagi? Sholat jenazah enggak, itu sholat jenazah fardu kifayah. Fardu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Sholat tahajud masuknya apa? Sholat minta hujan karena sebab kekeringan, sunnah untuk sholat minta hujan. Apalagi? Sholat apalagi? Sholat nazar. Sholat nazar hukumnya wajib. Sholat nazar, sholat nazar masuknya ke sholat fardu. Maka ketika niatnya harus disebutin usolli sholatan nazar fardhan. Karena bukan sunnah tapi wajib. Nah, kalau sholat sunnah yang di waktu-waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab, maka cukup 2 saja yang disebutinnya. Kalau sholat fardu tadi berapa? Tapi kalau sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab berapa? 2. Apa saja? Yang pertama lafaz yang kedua menentukan. Sholat apa yang mau kita kerjakan? Usolli qobliyah duhur lillahi ta'ala. Udah gitu aja cukup. Misalnya kalau mau ditambahkan sunnatan ya boleh-boleh saja, hukumnya cukup usolli sunnata qobliyah duhur, usolli qobliyah duhri, usolli ba'diyah maghrib, dan atau usolli sholatal istisqa. Udah paham? Yang ketiga ada sholat sunnah mutlak itu berarti tidak memiliki sebab dan tidak di waktu-waktu. Kapan aja boleh dilakukan. Kapan saja boleh dilakukan. Nah, kalau sholat sunnah ini maka cukup sebutin usolli. Cukup usolli doang. Paham? Yang kedua, takbiratul ihrami dan takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua yang harus ada dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram itu bukan gerakan ininya, tapi ucapan lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbarnya yang harus ada dalam sholat. Hukum mengangkat kedua tangannya apa? Sunnah. Gak ngangkat pun boto nepo-nepo, tidak apa-apa. Hukumnya yang wajibnya adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar.
Lafad Allahu Akbar semua huruf-hurufnya alif lam lam ha alif kaf ba ro itu harus terdengar oleh diri kita. Nggak boleh. Kedengeran nggak sama diri kamu sendiri ketika kamu coba atau dalam hati? Kedengeran nggak sama diri kita? Tidak sah takbiratul ihramnya. Harus terdengar. Allahu Akbar. Jangan Allah. Kedengar gak akbarnya? Harus terdengar semua huruf-hurufnya oleh diri kita sendiri, gak usah sampai Allahu Akbar. Buat orang yang di pinggir-pinggir kesel itu nanti berisik banget sholatnya. Iya katanya. Paham nggak? Harus terdengar. Jadi kalau takbiratul ihram jangan apaan itu? Lagi isyarat kamu. Harus terdengar. Paham nggak? Atau apa mulutnya ngangap tapi gak terdengar? Kedengaran gak kira-kira? Ya nggak sah. Harus terdengar oleh diri kita sendiri. Nah, kalau untuk sholat kita yang berdiri maka dilakukannya takbiratul ihramnya harus ketika kita berdiri. Jangan imam masih di sini Allah sampai berdiri, enggak. Pas berdiri baru Allahu Akbar takbiratul ihram. Paham enggak? Ini ada contohnya sholat tarawih kan Masya Allah itu lumayan. Apalagi kalau bacaannya yang Masya Allah. Lagi dari bawah Allahu Akbar. Nah, itu harus udah berdiri tegap dulu baru takbiratul ihram. Terus gak boleh manjang-manjangin lafad-lafad. Allahu Akbar. Gak boleh. Ini ulama fasyih katanya Allahu Akbar atau Allah. Gak boleh. Kalau Allah berarti itu yang pertama itu hamzah istifham. Apakah Allah besar? Gak boleh. Berarti gak boleh Allah. Gak boleh. Yang benar adalah Allah. Gak boleh Allah. Gak boleh hanya dipanjangin ya. Tidak boleh. Terus urutannya harus berurutan. Gak boleh akbar Allah. Gak boleh. Ini versi terbaru. Gak boleh. Dan lafadznya harus lafadz takbir. Gak boleh la ilaha illallah. Gak boleh. Atau subhanallah. Gak boleh. Lafadz takbir apa? Bagaimana? Allahu Akbar. Gak boleh juga banyak ditasid-tasid. Ini biasanya orang Jawa. Allahu Akbar. Oh, baik bener. Gak boleh ya. Yang akan menjaga Gak boleh ya. Gak boleh juga Allah Rahman Akbar. Ribet amat. Gak boleh juga ditambahkan wawu. Contohnya Allahu Akbar, Hu Akbar. Suka ada yang gitu kan? Allahu Akbar. Ya enggak? Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hu Akbar katanya. Gak boleh, itu berarti nambahin wawu. Gak boleh. Dan ketika mengucapkan takbiratul ihram itu harus ketika udah menghadap kiblat. Ini mah lagi sholat lari-lari. Allahu Akbar. Menghadap kiblat gak itu? Enggak, ini mah harusnya udah begini baru Allah. Jangan lagi jalan Allahu Akbar. Berarti menghadap kita kiblat gak pas takbir? Enggak sah. Harus udah begini baru Allahu Akbar. Lari-lari, Allahu Akbar. Paham ya? Gak boleh juga namain wawu sebelumnya. Wallahu Akbar. Pokoknya gak boleh aneh-aneh deh. Udah takbir biasa aja. Nah, niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan usolli fardhu duri, usolli fardhu isya, usolli fardhu maghrib.
Paham nggak? Saya ustazah kalau baca niat itu semuanya, pas gini semuanya. Usoli pada dulu abarokati musafrati bati mamuman. Itu enggak Allah. Habis suara kamu. Jadi makanya cukup 3 aja. Ntar kamu kehabisan suaranya. Nggak boleh juga berhenti. Allah Akbar. Nggak boleh. Udah nggak boleh aneh-aneh dah. Ngapain sih aneh-aneh sholat? Nah, kesunahan ketika kita mengangkat kedua tangannya bagaimana? Yang pertama, disunahkan membaca takbiratul mengangkat berbarengan dengan membaca takbiratul ihram. Jadi pas bukan begini. Allah, nggak gitu, tapi Allahu Akbar. Jadi pembacanya dimulai ketika mengangkat tangan. Tangan diangkat, di sana disunahkan dibacakan takbiratul ihram. Jadi bukan Allahu Akbar. Mengangkat itu turun apa ngangkat? Berarti ketika ini Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Paham nggak? Jadi mulainya dari pas ngangkat, di sana baru baca takbiratul ihram. Yang kedua, tangannya direnggangkan jari-jarinya, tapi gak gini, jangan begini, agak dibuka, renggang dikit, ya sesuai ukurannya. Terus jari-jarinya menghadap ke kiblat, jangan begini, tapi gini, agak condong dikit, jarinya nggak lurus, nggak terlalu bungkuk juga, agak condong aja. Allah, nggak boleh gini, harus menghadap kiblat. Nggak boleh gini, Allahu Akbar. Kita nggak sadar loh ketika sholat. Kan itu sunnah, nggak apa-apa. Cuma coba kiai perhatiin, kalau kiai begini, Allah. Nggak tahu sih, saya juga begini, Allah. Sunnah ya, ini sunnah. Jadi nggak usah dipermasalahin, ustazah ada yang begini ya, nggak apa-apa. Tahu hukumnya sunnah. Dan sunnah diangkat tangannya. Tapi kalau kita mengangkatnya cukup sampai sini nih. Diakep ya, dilipat, gak boleh gini, Allah. Enggak ya. Kalau perempuan mah akep tangannya. Allah. Sampai ini nih, ini sampai pundak katipain. Allah. Ininya ujung jari-jari ini di sini. Allah. Gak gini, Allah. Hah? Ya nggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Angkat tangan mau hukumnya sunnah. Kamu jangan permalasakan yang sunnah, biarin aja. Tapi abdolnya kalau laki-laki kan begini, Allah, ini yang ini nih, kalau laki-laki di sini, Allah. Gini dah gini, udah yang pastinya udah begini. Allah. Emang iya? Udah sekalian aja langsung gini. Selanjutnya wal qiyamu, berdiri pada sholat fardu. Wal qiyamu, dan berdiri fil fardi, pada sholat fardu. Berdiri ini khusus rukun berdiri ini khusus untuk sholat fardu. Khusus untuk sholat fardu yang mampu untuk berdiri. Berarti kalau sholat sunnah boleh duduk. Aduh capek ya Allah, terawih berdiri 20 rakaat ya Allah, udah saya sholatnya sambil duduk. Boleh. Ya boleh. Wah, dipraktekin ini. Jangan. Abdulnya berdiri. Kalau seumpamanya pahala berdiri itu 100, berarti kalau setengah 50. Dipotong palanya. Gak jadi deh katanya. Boleh kalau sholat sunnah ya jangan tuh. Sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Duduknya abdulnya duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Iftirash. Duduk di antara 2 sujud, itu duduk iftirash. Itu sunnahnya.
Karena dia kenapa lututnya sakit. Kamu nih suuzon baik. Dari tadi Bani di komen, sekarang nenek-nenek di komen. Allah Latifah. Latifah Faila. Sunah ya. Sunahnya kalau duduknya afdolnya duduk iftirash. Duduk iftirash tuh duduk di antara dua sujud. Bagaimana coba? Satu kaki di bawah pantat. Itu afdolnya kalau sholat sunnah dalam keadaan pokoknya kalau sholat duduk sunnahnya iftirash duduknya, jangan diselonjorin. Mungkin kakinya sakit makanya ini lututnya sakit. Saya sholat sunnah duduk aja saya udah pegel ininya lututnya. Boleh gak sambil tiduran? Boleh. Tapi tidurnya ini agak diangkat sedikit. Kayak kalau kasur yang itu tuh, kasur yang di rumah sakit tuh yang agak gini. Supaya dadanya menghadap kiblat. Ya itu mah nanti kalian yang ada yang paling ringan, nggak boleh ya. Udah, kalau kita masih mampu mah udah berdiri apaan deh. Tapi kalau sholat fardu tapi dia nggak mampu untuk berdiri, nenek-nenek. Kalau kalian sholat fardu duduk berarti kalian nenek-nenek. Nggak boleh ya, wajib berdiri. Selama masih mampu berdiri wajibun hukumnya. Malah kalau udah mulai sakit juga kalau berdiri, kalau ini boleh dengan cara memegang benda sesuatu. Dulu ingat banget bapak saya waktu masih hidup pas sakit sholatnya itu kekeh di berdiri. Kata kakak saya yang cowok, Pak udah duduk aja saatnya. Bapak saya tetap berdiri tuh. Pas maksain berdiri ternyata agak nyender ke tembok. Pas mau ruku pusing kata jendrang langsung kepalanya ngebentur. Itu kalau selama masih mampu berdiri, tapi kalau udah daripada mudorot kayak gitu dengan duduk. Nah, gambaran berdiri itu bagaimana? Berdirinya tegap, tulang punggungnya itu tegap, nggak begini. Jadi sholat itu begini, tulang punggungnya itu rata, nggak begini, nggak bongkok. Nggak boleh bongkok sholatnya. Ini ada orang sholat saking udah lemesnya. Ya memang udah sakit. Harus begini, harus berdiri tegak. Nggak boleh gini. Jadi bagus banget. Ya harus berdiri tegak. Rata punggungnya. Saya tapi emang bongkok dari awal, ya udah kalau bongkok mah ya bongkok gimana lagi. Tawa nggak boleh. Cantik banget Fadila. Yang selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah adalah wajib. Bagaimana dalilnya kemarin yang dari guru kita? Itu yang udah dijelasin yang kemarin faqra'u ma tayassara. Ya Allah, itu juga udah lupa lagi. Bacalah sesuatu yang mudah menurut kamu dari Al-Qur'an. Bacaan yang paling mudah suratul Fatihah. Anak kecil juga udah bisa. Itu membaca suratul Fatihahnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi imam, wajib ketika sholat sendiri, dan juga wajib bagi makmum. Itu ada dua, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Muwafiq dan muwafiq. Makmum muwafiq itu apa namanya?
makmum yang apa? Yang apa namanya bahasanya tuh? Makmum yang mempunyai yang ya itu. Makmum yang bisa membaca yang cukup untuk dia membaca Al-Qur'an. Makmum yang menemukan atau yang cukup untuk dia membaca Al-Qur'an, membaca suratul Fatihah. Contohnya kalau kita ikut sholat dari awal, kalau kita baca Al-Qur'an mampu membaca suratul Fatihah, cukup gak waktunya? Cukup gak? Cukup gak? Ada dua orang. Yang pertama datang pas takbiratul ihram berbarengan dengan imam. Orang yang kedua yang jadi makmum itu datang pas imam udah dikit-dikit lagi membaca surat An-Nas mau habis. Udah ayat kelima. Beda gak sama berarti? Beda. Nah, yang pertama disebutnya makmum muwafiq karena dia cukup mampu untuk membaca suratul Fatihah. Yang kedua namanya makmum masbuk karena orang yang kedua ini kalau dia membaca suratul Fatihah tidak cukup waktunya. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau makmum muwafiq tuh yang cukup untuk dia membaca suratul Fatihah. Kalau makmum masbuk yang tidak cukup untuk dia membaca suratul Fatihah. Paham? Paham? Nah, kalau makmum muwafiq wajib bagi dia membaca semua bacaan ayat dalam suratul Fatihah. Wajib. Jangan mentang-mentang saya kan bermakmum, ngapain saya baca suratul Fatihah udah dibaca sama imam? Enggak, wajib. Tapi kalau makmum masbuk, maka bagaimana kalau makmum masbuk? Makmum masbuk mah baca aja sebagian sebagian sampai sebagiannya saja. Contohnya pas dia baca cuma sampai alhamdulillahirabbil alamin. Imam udah ruku, ya udah ikut ruku. Gak usah dibaca semuanya. Kenapa? Yang menanggung bacaan suratul Fatihah dia adalah imam. Makanya yang menjadi imam itu harus orang yang fasih baca Al-Qur'annya. Yang baca yang makhorijul hurufnya bagus, yang tajwidnya bagus. Paham enggak? Jangan imam yang belum bisa baca Al-Qur'an. Kenapa? Khawatir ada yang menjadi makmum masbuk. Kalau ada makmum masbuk kan yang nanggung imam. Kalau bacaan imamnya aja nggak sah nih sholatnya, nggak boleh ya. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Berarti yang tadi sholatnya gimana? Kenapa? Itu mah kalau dia mah kan emang lidahnya kesulitan dalam lidah itu mah karena ilat, gak apa-apa itu mah. Dia udah belajar ilat, gak susah udah itu mah nggak apa-apa. Ada lagi yang nanya? Kalau misalnya imamnya setara kan kalau oh iya, kalau misalnya sholat nungguin Al-Fatihahnya selesai terus misalnya kayak setara baca surat pendek gitu, itu kalau misalnya Al-Fatihahnya nggak nyampe selesai gimana? Nambah 1 rakaat. Karena itu mah kita nunda-nunda itu nggak boleh. Itu lebih masuk nggak? Enggak itu kita nggak termasuk masuk itu menunda-nunda itu harus ditambah. Enggak, imam selesai baca suratul Fatihah biasanya ada yang setelah baca suratul Fatihah ada yang diam, ada yang langsung baca pokoknya selesai imam baca Al-Fatihah, di sana kita baru baca Al-Fatihah. Selama imam baca suratul Fatihah kita diam, dengarkan bacaan imam. Diam. Diamnya bukan ngelamun tapi mendengarkan bacaan imam. Jangan di komen ini baca ininya salah. Syroto. Oh iya, salah. Abi. Ya pokoknya nggak boleh ya. Atau dia dilanggak-lenggok. Aturan mustaqim jadi mustaqim. Tadi malam Ana amta amma anta. Nah itu latin ya. Pokoknya makanya kita suruh mendengarkan bacaan imam. habis malam marah tuh gara anak bilang itu gara-gara itu habis masa
cuma cadel jadi kayak kecepatan gitu baca kayak gitu-gitu saja. Ya emang cadel nggak apa-apa, orang cadel mah nggak apa-apa. Ya gimana lagi, bukan kemauan dia cadel. Membaca suratul Fatihah bagaimana? Ya harus berurutan bacanya dan nggak boleh terputus. Atau nggak boleh disengin lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin ada petir. Astagfirullahaladzim. Dipisah oleh zikir lain nggak boleh. Berarti kalau dipisah begitu harus diulang lagi bacaannya. Boleh ya? Sebenarnya yang takbiratul ihram misal Allah Akbar terus Hu akbar. putus-putus. Contohnya Allah Akbar. Iya boleh. Yang kalau yang memutusnya pendek gak apa-apa, yang gak boleh panjang. Allah Akbar. Apalagi punya niat. Kalau nggak ada niat mah nggak apa-apa. Ada kan kalau imam baca surat kan baca surat pendek kan baca Fatihah nanti. Kalau imam baca suratnya Cepat. panjang terus kan Oh. terus kan pas panjang kita bisa baca Fatihah ya. Selain nungguin imam selesai baca apa? Dengarkan bacaan imam. Kalau mau ikut murojaah, sekalian murojaah hafalannya baca dalam hati. Kadang kalau saya salat asar itu ya bacanya kadang belum selesai baca Fatihah berarti Yang penting kita nggak nunda-nunda takbiratul ihramnya, nggak bercanda dulu. Ini mah bercanda dulu. Tapi kalau nggak bercanda, emang imam takbiratul ihram, kita ikut takbiratul ihram. Ketika kita udah mulai membaca, ternyata imam cepat bacanya, ya udah nggak apa-apa, ditanggung imam. Makanya jadi imam itu berat, menanggung bacaan makmum. kalau misalnya kita takbir sebenarnya kan harus kedengaran suaranya. Kalau misalnya kita sholat tiba-tiba habis itu kayak habis gitu tiba-tiba ngecil sendiri suaranya. Nggak apa tapi kalau batuk Allah, udah banyak ya ulang lagi dah. Maksudnya Allah, udah ribet banget, udah ulang lagi dah. Lagi nanya, sir ya, sholat sir. Hah? Ya nggak apa-apa. Baca aja. Tadi udah baca, kita juga baca. Khawatirnya kita nunggu imam, tahu-tahu udah ruku. Kayaknya nggak baca kita. Apalagi? Baca Fatihah juga harus terus menerus ya, nggak boleh terpisah. Nggak boleh terpisah. Kalau terpisahnya karena lupa, ya nggak apa-apa. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bacaan apa sih? Ya kalau karena lupa ya nggak apa-apa. Kalau selain lupa, contohnya apa ya? Nah, nggak apa, batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, ya nggak apa-apa. Itu kan siapa sih yang mau batuk? Kecuali batuknya pura-pura. Tapi kalau pisah, Alhamdulillahirabbil alamin, diam kita sebentar. Tapi niat memutus bacaan, maka menjadi nggak boleh juga. Dari sana aja. Jahat banget aku. Dari sana aja. Pokoknya bacaan-bacaannya tasydid Fatihah itu harus terdengar. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada tasydidnya. Terus Bismillahirrahmanirrahim ada tasydidnya, harus terdengar. Madnya harus terdengar, jangan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydidnya enggak itu? Ora itu mah. Pokoknya kita harus perhatiin, makanya
kalau belajar Al-Quran biasanya Al-Fatihahnya yang dibenerin dulu. Ya apa enggak? Biasanya gitu. Apalagi kalau di pondok-pondokan Quran itu bisa baca Al-Fatihah doang, belajar Al-Fatihah sampai berbulan-bulan ya. Saking emang paling pentingnya Al-Fatihah. Kalau terputus karena bersin, mengucapkan biasanya Allahu Akbar aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim aja. Alhamdulillah. Berarti ulang lagi dari bacaan sebelumnya. Itu. Jawabannya kita apa? Hayya 'alal shalah. Apa jawaban orang yang benar? Lagi yang nanya? Kalau kita nyebutin Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, udah mau an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim jangan di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ulang lagi dari awal bacaannya. Ulang lagi dari awal. Ya udah enggak usah alhamdulillah. Tasdid-tasdidnya, tajwidnya, pokoknya harus perhatiin dalam Al-Fatihah. Makhorijul hurufnya. Jangan apa tuh? Waladhdallin jadi waladzallin. Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada kayaknya waladzallin. Selanjutnya ruku. Kalau ruku afdolnya itu punggungnya harus rata sampai kalau diletak seperti papan rata lurusnya itu. Enggak miring, begini. Anjak miring ya. Terus meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Coba Yuli praktekin. Mungkin karena ketinggian. Itunya gak kelihatan. Di lutut itu kayaknya bukan di lutut ya kamu? Di lutut sebelah. Iya. Kadang kalau di lutut masih miring. Kependekan Ustazah. Kalau lebih dari. Tapi Ustazah ada yang begitu tuh Ustazah tuh. Palanya gitu banget. Ustazah tapi anak ada yang gini. Iya. Sunah sih. Seperti dia palanya kayak gini. Coba dah. Iya tuh. Gini ke bawah gini. Gini banget. Iya. Sini gitu. Palanya begitu. Palanya Duduk. Iya. Aduh sakit. Sakit apa? Udah. Siapa yang lulus kemarin? Iya. Yang menjaga istiqomah. Hafizun, mu'adzinun. Orang yang ada Nggak boleh ruku begini, dengak ke atas. Coba kamu ruku, dengak ke atas kepalanya, dengak ke atas. Ya boleh ya. Nggak boleh, mengangkat kepala nggak boleh ya. Malah ada yang bilang, dulu saya pernah belajar sunahnya kedua matanya tuh ngelihat ke kaki jempol. Kita gimana sih? Ya masa kok atas? Emang nggak ada kaki jempol, saya pakai aku kanan. Ya ke tempat sujud berarti. Yang keenam adalah tumanina di dalam di dalam ruku. Tumanina itu adalah diamnya semua anggota badan setelah bergerak. Apa takrif tumanina? Diamnya anggota badan setelah tiga golongan dalam naungan aras, di mana di hari itu tidak ada naungan.
Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu apa sih? Berdiri. I'tidal menurut bahasa itu al-istiqomah, artinya berdiri tegap. Di hari kiamat itu nggak ada naungan kecuali sama orang tiga ini. Siapa yang bisa memberi naungan? Sunnah, berdiri. Bacaannya apa hukumnya? Sunnah. Bagaimana bacaan sunnah bacaan i'tidalnya? Allahu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. sunnah ya, itu baca. Nggak dibaca juga nggak apa-apa. Oh, hukumnya sunnah. Yang kedelapan adalah nina di dalam i'tidal. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Wasujudu sujud. Anggota sujud itu ada berapa? Anggota sujud berarti ketika sujud anggota-anggotanya harus nempel ke bumi. Harus nempel ke tempat sujud. Ada berapa anggota sujud? Ada 7. Yang pertama jabhah. Kening. Jidat kalian harus nempel. Makanya kalau sholat pakai kerudung begitu, ketutupan jidatnya tidak sah. Berarti ini kalau sholat. Atau pakai mukenanya taruh di sini. Ketutupan gak jidatnya? Ketutupan, gak sah sholatnya. Terus atau mukena pas sujud digelar mukenanya. Sampai pas sujud itu sujud di atas mukena, ora sah. Berarti ini. Selanjutnya adalah yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan dan jari-jarinya. Nih. Berarti ketika kamu sujud ini harus nempel. Tak, gak boleh gini sujud. Ini yang diginiin. Hah? Ya nggak apa-apa. Kalau untuk perempuan terhalang mukena nggak apa-apa. Makanya abdolnya mukenanya itu mukena pocong kayak besar akidah. Kenapa ininya kan nggak ketutup? Kalau gini nggak boleh. Berarti anggota sujudnya nggak nempel ke bumi. Biasa harus gini, agak renggang. Terus telapak jari-jari kaki. Kaki nih yang gininya, jari-jari kaki ini harus nempel, nggak boleh sujud begini.